Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami muliakan, Yesus yang kami agungkan selamanya, selamanya. Oh, you are great, you are great God. Oh, how great is our God. Katakan Tuhan kita besar. With me, how great is our God. Is our God. Sing with me. Sing how great, How great is our God. Sekali lagi, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Sekali lagi katakan sama-sama. How great is our God. with me. How great You are great. our God. Oh, we sing. Oh, we sing how great. How great is our God. Oh, we sing. Oh, we sing. How great, how great. Oh, we sing. How great, How great. oh, we sing. How great, how great. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Is our God. Oh, amen. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Terima kasih bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dan sungguh dahsyat bagi kita. Ada amin? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti Tes, tes. hari, hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu. Apa yang lahir di hidupku. Angkat jempolnya. Tuhan Yesus baik. Oh, Sungguh amat baik. oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 oh. Sungguh amat baik. Ya, ya, ya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat jempolnya Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, oh. Sungguh amat baik. Ya, ya, ya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ya, ya, ya. Sungguh amat baik. Oh, ya, ya, ya. Untuk
Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Ku amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya Bapak. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Selamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Masih ada sukacita, masih ada kekuatan baru. Amin. Kita lihat anggur baru dinyatakan. Haleluya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Saat pembebasan tiba, Belenggu dosa. belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Masih ada sukacita dan minyak baru dari Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, Belenggu dosa. belenggu dosa telah Dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Terima kasih. Saya udah ibu-ibu bisa kembali Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Nanti saya akan minta Ibu Yani untuk berdoa. Cek, cek. Bapak yang baik, Bapak yang mulia, Bapak yang penuh kasih,
Terima kasih Bapa. Kalau boleh kami ada untuk beribadah di hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Tibalah saatnya kami memberikan yang terbaik untuk pekerjaan kerajaan-Mu ya Bapa. Berkatilah tangan-tangan yang siap memberi dengan penuh sukacita. Engkau mengembalikan dengan berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Thank you Ibu Yani. Sama doa sambil memberi. Kita akan melihat news. Silakan news. Kok Willy bisa berikan news? Oh nggak ada. Oke, nggak ada news. It's okay. Mari kita siapkan hati saudara. Kita angkat doa syafaat sebelum firman Tuhan. Bapa rabasi kita karalama syanda kata karalama. Kami bersatu hati berdoa Tuhan sebagai jemaat yang ditebus mahal oleh darah-Mu. Sudah selayaknya sesuai firman-Mu berkata, berdoa, bawalah doa permohonan syafaat-Mu kepada seluruh pemerintahan, penguasa, supaya hidupmu boleh tentram, hidupmu boleh aman. Dan Engkau juga berkata dalam firman-Mu, berdoalah bagi negerimu, karena kemakmuran negerimu adalah kemakmuranmu juga. Sebab itu kami gunakan kesempatan ini Tuhan untuk berdoa bagi bangsa Indonesia yang sebentar lagi bulan depan Tuhan akan mengadakan pemilihan umum. Kami serahkan Tuhan segala keputusan yang terjadi yang akan dilakukan bulan depan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Presiden Joko Widodo dan seluruh menteri dari pusat sampai ke lokal-lokal daerah. Kami berdoa biar kemakmuran terjadi, roh takut akan Tuhan ada dalam kepemimpinan bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan biar negeri Indonesia dari setiap desa RT RW penuh Tuhan oleh jiwa-jiwa yang baru yang percaya kepada Kristus. Kami juga berdoa biar pintu-pintu penginjilan terjadi terbuka. Injil boleh masuk Tuhan. Setiap telinga yang mendengarkan Tuhan Injil-Mu boleh menerima dan hatinya terbuka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa bahwa lawatan-Mu telah terjadi atas Indonesia dan kami percaya lawatan itu akan terus Engkau kerjakan bagi bangsa kami. Kami akan melihat Tuhan akan datang orang-orang yang tadinya menghujat Engkau akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang menghina Engkau akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang menolak Engkau akan datang berbondong-bondong mencari Engkau. Kami berdoa itu akan terjadi revival besar-besaran atas Indonesia. Demikian doa yang sama kami doa bagi bangsa Australia, di mana negara ini Tuhan Evata Church boleh bertumbuh berdiri. Tuhan kami berdoa Tuhan bagi bangsa Australia. Prime Minister kami Anthony Albanese, Tuhan berkati kepemimpinannya biar roh takut akan Tuhan ada di dalam kepemimpinannya. Tuhan berkati Tuhan seluruh state yang ada di Australia. Tuhan tidak ada seorang pun Tuhan yang tidak mendengarkan nama Yesus. Setiap mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan berdoa Tuhan keamanan ekonomi politik ada dalam bangsa Australia. Tuhan berkati. Dan kami doa Tuhan di seluruh dunia, hamba-hamba Tuhan yang pergi menginjil ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, hamba Tuhan gembala, pengajar, penginjil, Tuhan pengkhotbah Tuhan, evangelis Tuhan, seluruh hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang pergi ke gunung-gunung, ke lembah-lembah maupun yang sebagai mereka yang mengembalakan di gereja-gereja lokal yang ada di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia, seluruh dunia Tuhan. Kami doa biar Engkau melawat mereka, kuatkan kaki tangan mereka ketika mereka melayani Engkau. Tiap tantangan yang mereka hadapi Tuhan, Engkaulah kekuatan setiap mereka, hingga tidak ada satupun hamba Tuhan yang gugur Tuhan di akhir-akhir tahun ini. Tapi setiap mereka boleh
multiplikasikan sebanyak mungkin jiwa bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami berdoa khusus untuk gereja kami Efata. Tuhan lawat dengan luar biasa, pakai hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya Tuhan. Urapi setiap mereka, pakai mereka menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk menyampaikan ministry ini, misi ini Tuhan, bagi seluruh jiwa-jiwa yang baru. Kami doa untuk gembala sidang kami Tuhan, urapi pakai, semakin hari makin heran dalam tangan-Mu. Isi misimu Tuhan yang Kau sampaikan, dan itu bisa terselenggarakan di dalam jemaat ini Tuhan, melalui kekuatan yang Kau berikan bagi gembala kami. Dan terima kasih Tuhan, kami telah berdoa pada pagi hari ini, dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan, bahwa hanya dekat Tuhan kita tenang, bahwa hanya dekat Tuhanlah kita menemukan kekuatan yang baru. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Mari jemaat saya undang bangkit berdiri kembali. Dekat padamu ada kekuatan, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku Tuhan, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu, biar Rohmu tinggal dalam hidupku. Katakan pada Tuhan, hidupku sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Biar jemaat musik mengalun dengan pelan pujian ini. Hanya Tuhan, hati kami menjadi tenang. Hanya Tuhanlah yang membuat kita bisa hidup. Hanya Tuhanlah yang memampukan kita bisa menapaki hari demi hari. Minta Tuhan sertai jalan kita sepanjang tahun ini. Minta Dia, minta Dia, minta Dia sertai, minta Dia, minta kekuatannya. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kau haleluya. Oh, keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu
jemaat nyanyi. Nikmati hadirat, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Katakan sungguh indah bersamamu. Bersamamu. Sekali lagi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Yes Lord, ini pujian kami. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Say one more time, amen. Sungguh indah bersamamu. Katakan, oh selamanya. Sorak-sorai bagi Dia. Selama-lamanya. Dia indah bagi hidup kita. Saudara boleh duduk. Pastor Jimmy, saya persilakan. Halo Shalom, kita dengerin Jus dulu ya. Silakan duduk. Oh ya, silakan duduk ibu-ibu singers. Newsnya harus pindah sini. Pindah. Sementara news diputar, kita putar lagi. Silakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya Yuli. Saya Renee, saya Clara, dan inilah Efata News minggu ini. Lagi Pastor. Oh enggak apa-apa. Jangan Mama. Nggak kelihatan. Dia belum share screen, Share screen screen. Share screen dulu. Ya. Belum kelihatan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya Yuli. Saya Renee, saya Clara, dan inilah Efata News minggu ini. Belum kelihatan, Willy. Itu biar saya Kami yang sini. mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Efata pada setiap hari Minggu untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua akan dilakukan. Udah dari sini aja deh. Kita share dari sini ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya Yuli. Saya Renee, saya Clara, dan inilah Efata News minggu ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Efata pada setiap hari Minggu untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney
atau jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua akan dilakukan pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak, Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa ya untuk mengikuti Kids Ministry pada tiap hari Selasa pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada tiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 4.30 sore waktu Indonesia Barat. Kami juga mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di Sydney maupun Malang untuk mengikuti retret pada tanggal 12 sampai 14 Januari 2024 yang bertempat di Best Spot Wisata Batu yang akan dilayani oleh Pastor Jimmy dan Pastor Neni. Shalom Efata Family, kami dari Pantai Pasir Putih Jikumerasa mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Saya Yuli. Saya Reni. Saya Clara. Pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, saudara. Bapak Surgawi, kami ucap syukur saat ini di minggu pertama di tahun 2024. Kami tahu ada rancangan Tuhan dalam kehidupan kami jika kami ada saat ini karena anugerah-Mu Tuhan. Berarti ada rancangan-rancangan ke depan yang Kau mau kami kerjakan selama kami masih ada. Karena kami pelajari bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan bagaimana kami bisa berkarya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada kami, ungkapan isi hati-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami melangkah. Firman-Mu akan mengoreksi kami. Firman-Mu juga akan membuat kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kami menyadari karena firman-Mu mengoreksi kami. Mampukan kami Roh Kudus, berikan kami penghiburan. Sehingga firman yang kami dengar nanti bisa menjadi penghiburan dalam kehidupan kami. Kami tidak tersinggung, tapi kami dikoreksi untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua katakan amin. Haleluya, silakan duduk. Shalom saudara kasih Tuhan Yesus, apa kabar semua Malang, semua luar biasa. Semua yang di Surabaya, Sidoarjo, luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang iman dan firman. Nah, sebelum kita lanjut iman dan firman, ini suatu hal yang sangat luar biasa.
Kalau saudara itu tadinya berpaling, itu namanya metanoia, ya. Metanoia yang tadi saudara menghadap ke sana, sekarang saudara duduk 180 derajat menghadap ke sini. Puji Tuhan, itu namanya metanoia. Jadi anak-anak Tuhan pada saat mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dulu pergi ke dukun, dulu hidup nggak benar, dulu mengharapkan sesuatu yang sia-sia. Pada saat mengiring Yesus, kita meninggalkan semuanya dan kita berbalik ke jalan yang benar. Amin. Nah, ini satu praktik yang sangat luar biasa, saudara. Jadi dulu saudara menghadap ke sono, sekarang saudara menghadap kemari. Nah, hari ini kita akan, saya buka screen buat saudara. Hari ini kita akan berbicara tentang, saudara bisa melihatnya? Ya, iman dan firman Tuhan. Puji Tuhan, semua daripada pelayan Tuhan yang ada di rumah Tuhan, semua mempunyai keahlian-keahlian yang berbeda satu dengan yang lain. Mungkin saya mempunyai keahlian dalam hal tertentu yang Tuhan pakai, tapi masalah komputer ya saya masih kurang. Jadi puji Tuhan ada Pak Willy, jadi Pak Willy bisa fix akhirnya laptopnya kembali menjadi normal, metanoia. Haleluya. Nah, kita berbicara tentang firman dan iman dan firman Tuhan. Banyak daripada orang-orang percaya yang sudah lahir baru, yang sudah mengenal Tuhan, mereka hidup dengan iman dengan hal-hal yang luar biasa. Tapi saudara harus menyadari dan harus mengerti, pada saat kita mulai melangkah hidup oleh iman, iman kita harus berpatokan kepada firman Tuhan. Banyak orang yang tidak berpatokan kepada firman Tuhan, maka iman mereka akan berjalan dengan arah yang salah, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Saya ingat waktu di tempat kerja ada bekas anak buah saya yang sekarang sudah meninggal karena ia mengalami alergik kacang pistasio. Pada saat ia memakan pistasio yang ada di pizza, ia mengalami alergik dan sesak napas dan akhirnya meninggal, saudara. Karena rumah sakit terlambat untuk menolong. Nah, sebelumnya mamanya pernah berkata, mamanya orang Chinese dari China. Orang Chinese itu kalau mereka bisa menjadi orang Kristen itu hal yang sangat luar biasa. Karena saudara mengerti, Chinese itu berarti backgroundnya Konghucu atau Buddha. Dan negara itu tidak mengizinkan hal-hal yang lain, apalagi hal-hal kekristenan. Jadi kalau ada orang Cina, orang Chinese yang bertobat menjadi orang Kristen, mereka sangat radikal sekali, hal yang sangat luar biasa. Berbeda dengan orang yang ada di Indonesia, ya. Kalau saudara yang tadinya keluarga Kristen pada saudara bertobat, saudara radikalnya kurang banyak dengan orang-orang yang mengalami aniaya pada saat mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sang ibu ini dia mulai berpikir ke depan karena sebagai orang Kristen berdoa, bekerja saja dan segala macam kayaknya kurang mantap karena penghasilannya tidak seperti yang ia inginkan. Jadi dia mengharapkan anak-anaknya bekerja di supermarket. Nah, kedua adik anaknya itu bekerja di tempat saya. Jadi saya mengerti dan berbicara tentang firman Tuhan. Satu saat dia berkata karena ibu ini juga dia ada bekerja di Chinese takeaway shop, orang makanan Chinese yang untuk fast sale gitu, seperti di Indonesia seperti kayak kios-kios restoran begitu. Jadi dia bekerja dan dia bisa melihat, kalau pendapatan yang sangat baik, yaitu orang harus jadi bartender untuk bisa campur minuman. Jadi dihitung 1 jam bisa mencapai $50 per jam. Jadi dia mengharapkan supaya anak-anaknya bisa untuk bekerja dengan demikian mendapatkan penghasilan yang tinggi. Jadi dia berkata bahwa saya akan berusaha untuk sekolahkan anak saya di TEF untuk bagaimana bisa mencampur minuman. Nah, saudara bisa bayangkan dia menjadi orang Kristen yang radikal. Dia juga bergereja, anak-anaknya juga disuruh pergi Bible study, belajar dan segala macam. Sangat-sangat ketat sekali.
Tetapi alangkah kagetnya pada saat ia menginginkan anaknya untuk menjadi bartender dan bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Nah, disinilah saya mulai memberikan teguran kepadanya, katakan bahwa ibu, kamu tahu bahwa pemabuk itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga, kata firman Tuhan. Tapi kenapa engkau mempunyai iman yang sangat besar dan engkau mengarahkan ke anak-anakmu dengan sangat baik, tetapi kenapa engkau tidak mengoreksi bahwa kalau nanti anakmu menjadi seorang pencampur minuman keras, apakah itu akan dipakai untuk pekerjaan iblis, untuk anak-anakmu menjadi perpanjangan tangan daripada kerjaan neraka? Setelah ia meneliti, dia kaget, oh ya kenapa ya? Bilang, iya kau selama ini kamu nggak pernah diajarkan oleh pendetamu, yang orang Chinese itu. Dia sangat kaget dan akhirnya dia mencari dan akhirnya mengurungkan niatnya. Nah, di sini kita bisa melihat kita mungkin bisa beriman bahkan banyak-banyak hal yang terjadi. Tetapi kalau perjalanan hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan atau iman kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka disitulah kita akan mengalami bentrokan-bentrokan yang sangat dahsyat dan tanpa kita sadar kita telah digunakan iblis sebagai alatnya. Amin, saudara. Jadi kadang-kadang orang-orang katakan beriman, kita bisa lihat mobil orang yang bagus, kita tumpang tangan, demi nama Tuhan Yesus jadilah milik saya. Kadang-kadang kita bisa beriman, mungkin hal itu tidak merugikan orang lain. Tetapi dalam hal-hal demikian kita harus kembali lagi mengoreksi bahwa apakah yang kita lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Apakah kita hanya melepaskan mantra-mantra Kristen saja? Nah, di sini yang kita harus banyak lebih belajar bahwa iman kita itu harus seturut dengan firman Tuhan. Nah, kita lihat lebih jauh lagi, kita lihat di Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Roma pasal 10 Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21, saya baca buat saudara. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menganggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya berkata, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Dan aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Ayat yang ke-21, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa iman itu tidak timbul begitu saja, saudaraku. Iman itu tidak timbul begitu saja, namun tumbuh sesuai dengan proses. Jadi semua dalam hidup ini ada proses. Jadi kadang-kadang kita mau cepat tapi ada proses. Seperti saudara memasak nasi. Saudara tahu pada memasak nasi membutuhkan proses. Ada menit-menit tertentu. Di mana saudara mengaduk, saudara menutup, itu adalah proses. Tapi jika saudara mau mempercepatnya, maka saudara akan mendapatkan bahwa nasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Jika saudara mau mendapatkannya, maka nasi itu tidak akan berjalan atau masak dengan sempurna. Jadi bagaimana proses seseorang menjadi percaya? Nah, di sini kita lihat dari firman Tuhan bagaimana proses untuk bisa menjadi seorang percaya. Yang pertama saya namakan perlu mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Jadi kita bisa melihat bahwa kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan, melayani di gereja, kita melakukan, melayani di masyarakat, kita berkunjung, itu hal yang sangat baik. Tetapi rupanya dalam hal ini tidak membawa pertumbuhan iman kita, saudaraku. Ya, memiliki posisi dalam pelayanan sebagai worship leader, sebagai pendeta, dan juga mungkin sebagai orang-orang yang penting, donatur di gereja, itu tidak menentukan bahwa iman kita akan bisa bertumbuh.
Ya, iman tidak bisa dari kegiatan-kegiatan yang ada, posisi yang ada di gereja, kegiatan rohani tidak menentukan bahwa itu akan membuat iman kita bertumbuh. Jadi kita harus mengerti iman itu tumbuh karena kita mendengarkan firman Tuhan. Caranya misalnya kita mendengar renungan harian setiap hari yang saudara dengar, dan renungan saat teduh secara pribadi. Nah, begitupun kita mendengarkan khotbah atau sharing firman Tuhan dan juga Bible study. Banyak hal yang kita membuat iman kita bertumbuh karena kita mendengarkan firman Tuhan. Yang membuat iman timbul itu tumbuh dan berkembang kepada seseorang itu adalah hanya firman saja, firman Tuhan. Jadi misalnya saudara bisa melihat bahwa perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Ia berkata dalam hatinya, asakul jamah saja jubahnya Yesus, aku pasti sembuh. Nah, dengan hal demikian terjadilah kabar di mana-mana. Setiap perkataan, setiap sesuatu yang berhubungan dengan Yesus, itu adalah firman hidup. Itu adalah firman hidup. Yang saudara harus tahu, setiap perkataan yang berbicara meninggikan nama Yesus, itulah firman yang hidup. Dari kesaksian-kesaksian mungkin saudara pernah mendengar orang bersaksi tentang hal-hal tertentu. Tapi setelah saudara melihat kok ini tidak ada konteks di Alkitab. Tetapi itu membuat saudara semakin bergairah, semakin maju. Nah, itulah iman, firman yang hidup yang bergerak dalam hati dan pikiran saudara. Roh Kudus yang menggerakkannya. Jadi ada firman yang tertulis secara logos yang kita baca di Alkitab. Dengan renungan-renungan yang ada, itu membuat iman kita semakin bertumbuh karena kita membaca Alkitab. Tetapi ada firman yang kita dengar di luar secara lisan, yaitu kesaksian-kesaksian orang, bagaimana hidup mereka diubahkan oleh Tuhan, bagaimana mereka disembuhkan oleh Tuhan dengan iman yang mereka miliki. Nah, disitulah iman itu akan mentransferkan dalam kehidupan kita, dan kita menjadi percaya dan kita berusaha untuk melakukan hal yang sama. Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan tidak meng-create hal-hal yang baru, tidak menciptakan hal-hal yang baru, tapi manusia itu cenderung untuk mengcopy orang-orang yang lain, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang pernah mengalami kesuksesan. Contohnya kalau saudara bisa di Indonesia, saudara bisa melihat jika ada orang yang sukses dalam usaha transportasi, maka saudara akan berusaha untuk buka usaha transportasi. Kalau ada orang yang sukses buka restoran, saudara lihat-lihat masakannya dan segala macam, saudara coba, maka saudara akan copy juga mau buka restoran yang sama, supaya saudara bisa merasakan kesuksesannya hal itu. Nah, itulah cenderungnya manusia hal-hal yang demikian. Tapi di sini bagaimana kita untuk bisa menumbuhkan iman kita, yaitu setiap apa yang kita kerjakan, percakapan kita semua harus memuliakan Yesus. Jika hidup kita, perkataan kita memuliakan Yesus, nah di situ firman hidup yang sedang kita beritakan. Karena Yesus adalah satu-satunya sumber daripada segala-galanya. Jadi kita sebagai orang percaya yang sudah dewasa rohani, kita juga harus mengoreksi orang yang lain. Seperti Paulus mengoreksi Apolos, bagaimana Apolos itu bisa mengenal Tuhan. Mereka bertanya kepada Apolos, dengan baptisan apa yang kau dibaptis? Apolos sangat bergairah sekali melayani dan membaptis orang lain, menginjil orang-orang lain. Tapi Apolos tidak pernah mendengar tentang Yesus. Yang ia dengarkan hanya dari Yohanes Pembaptis. Jadi ada koreksi-koreksi tertentu, ada upgrade. Mungkin di zaman dulu karena tidak ada internet, media sosial, yang saat ini saudara bisa melihat jika karena saking hebatnya dunia, perkembangan teknologi semakin canggih, maka apa yang terjadi di Iran, apa yang terjadi di Australia, saudara di Indonesia mengetahui secepat mungkin, lebih cepat daripada titipan kilat. Haleluya. Ya toh? Lebih cepat daripada titipan kilat. Jadi kita bisa melihat bahwa karena saking hebatnya perkembangan teknologi, jadi informasi yang bisa disampaikan sangat cepat sekali. Bahkan kita bisa video call bertatap muka, mungkin kita lupa matiin kompor, orang yang di sana telepon tolong matiin kompor, karena sangat sekali berdekatan.
karena teknologi. Nah, tetapi zaman dulu hal itu belum terjadi, sehingga hal-hal informasi yang baru tidak secepat mudah itu diupdate oleh para rasul-rasul atau para penginjil yang ada, sehingga Apolos bisa dikoreksi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apapun yang kita kerjakan, kesaksian apapun yang kita lakukan untuk mendengarkan firman Tuhan, semuanya kita lebih baik harus bersumber kembali kepada Alkitab kita. Sehingga pada saat orang mengajarkan sesuatu atau kesaksian sesuatu yang tidak berhubungan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan Alkitab kita yang tertulis. Nah, di situ kita bisa mengoreksinya. Amin, saudara. Seperti saya mengoreksi ibu yang dari Cina itu, orang Chinese itu, bagaimana saya mengoreksinya, karena semua tercatat di Alkitab, karena pemabuk tidak akan masuk kerajaan sorga. Jadi bartender yang campur-campur minuman alkohol berat itu juga kurang baik untuk pekerjaan Tuhan. Jadi mereka dipakai oleh roh-roh kuasa gelap, roh-roh jahat itu untuk mempelebar kerajaan iblis. Nah, di situ saya bisa memberikan teguran hal demikian karena ada firman yang tertulis. Seperti saudara di Indonesia, jika engkau melakukan banyak hal, maka ada satu namanya Undang-Undang Dasar yang akan mengoreksi segala sesuatu peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh perusahaan atau oleh pemerintah daerah. Jadi ada satu yang mengoreksi itu Undang-Undang Dasar. Jadi betapa pentingnya kita saat ini untuk menyadari bahwa firman Tuhan yang tertulis di Alkitab kita secara logos sangat-sangat penting. Kita harus membaca, merenungkannya, dan juga kita harus memperkatakannya. Supaya kita sangat hati-hati dalam bertindak. Amin, saudara. Kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua bahwa perlu pemberita firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat yang ke-18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi firman Tuhan dapat tersebar lebih luas jika ada yang memperdengarkannya. Menjadi pemberita firman tidak hanya untuk mereka yang berkhotbah. Jadi puji Tuhan, saudara yang ada di zaman modern saat ini, saudara bisa pakai media sosial saudara untuk bisa berbagi kasih. Jadi saudara yang sebagai orang percaya, jangan terlalu mudah untuk memakai media sosial saudara untuk hal-hal yang duniawi. Tetapi pakailah untuk hal-hal yang surgawi. Bagaimana orang bisa mendengarkan firman Tuhan, kesaksian-kesaksian. Pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Karena setiap apa yang kau tabur untuk kerajaan sorga, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Berusaha, seperti akhir tahun saya berkhotbah bahwa hidup ini memang adalah kesempatan. Bagaimana saudara dan saya bisa memakai hidup ini untuk perkara-perkara yang baik. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Bagaimana kita ini harus melakukan yang lebih baik lagi ke depan. Bagaimana kita harus meningkatkan berkarya lebih baik ke depan. Karena nomor satu, Tuhan itu enggak butuh uang kita. Ya, kalau perjanjian lama orang bawa perpuluhan kasih selesai. Bawalah persembahan perpuluhan ke rumah Tuhan. Jadi kesannya seperti yang penting bawa uang aja selesai. 10%. Jadi orang-orang Israel sangat pintar sekali menghitung perpuluhan mereka. Sampai hasil kebun dari lada, dari pala cengkeh, bukan nggak ada cengkeh, selada, koriander, seledri, apa yang mereka tanam di kebun, herbs, ya, basil, herbs, apa namanya, cili cabe, terong, ya, apa yang mereka tanam, itu dihitung mereka sebaik mungkin untuk memisahkan 10% itu. Saya ingat waktu dulu saya di Indonesia, waktu masih SMA terjadi tugas untuk ronda kampung, Siskamling. Nah di situ saya bilang, aduh Pak bagaimana nih, saya muka kayak begini, saya lihat maling atau perampok, bukan maling yang takut saya, tapi saya takut maling nanti. Gimana kalau diganti? Pak RT-nya lihat bingung juga. Saya bilang, udah Pak, saya bayar aja sama Pak ini Siskamling supaya dia bisa membantu saya untuk bisa melakukan tugas.
Nah, disitulah saya membayar berapa jumlah uang untuk sang satpam untuk bisa bersih skambling keliling menggantikan saya, dan saya ada di rumah. Jadi uang itu bisa menggantikan segala sesuatu. Benar gak saudara? Ya, orang bilang kalau nggak ada uang repot juga. Ya, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang melayang. Jadi uang sangat menentukan sekali. Tapi disinilah Tuhan mengerti, maka Dia mengatakan di perjanjian baru, bukan membawa 10%, tapi persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Berarti Tuhan mau supaya kita mempersembahkan hidup kita. Mempersembahkan hidup kita itu berarti kita itu melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan itu dengan hati yang sungguh-sungguh. Melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan itu dengan penuh tanggung jawab. Saudara melayani, saudara memberitakan firman Tuhan sebagai penginjil atau bukan penginjil sebagai anak Tuhan, saudara bercakap-cakap dalam media sosial, saudara harus mengerti pada saat kita bercakap-cakap di media sosial, itu adalah cara kita mempersembahkan hidup kita supaya atmosfer iman kita itu bisa dirasakan oleh orang sana, sehingga orang itu bisa melihat keberadaan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi saudara harus mengerti, kalau saudara pergi ke satu tempat dan misalnya di daerah saudara tinggal, di situ ada seorang yang pernah menjadi jagoan atau juara karate atau dalam segala sesuatu. Nah, jika di situ ada satu bencana yang terjadi dalam kampung itu, pasti orang itu tanpa diminta, orang-orang sekampung itu akan datang mencari orang itu untuk meminta pertolongan. Ya, seperti ada di kitab Hakim-Hakim mengenai Yefta. Yefta berkumpul dengan para penjahat-penjahat, penyamun yang ada, dan Yefta pintar pandai berperang. Sehingga pada saat orang Israel dikepung oleh orang Median, orang-orang Israel mereka kehabisan akal. Yang mereka lihat, oh Yefta pintar berperang, ayo kita pergi minta bantuan kepada Yefta. Nah, di situ ya Yefta keluar memimpin bangsa Israel sebagai hakim saat itu. Nah, saudara bisa, kenapa mereka mencari Yefta? Karena mereka bisa melihat ada sesuatu dalam kehidupan Yefta. Ada suatu keahlian yang tidak mereka miliki. Nah, begitupun kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, kita harus tampil beda dengan dunia ini. Kita harus tampil beda supaya dalam hal-hal tertentu orang itu pada saat mereka sakit mereka cari kita, oh tolong doakan saya, oh tolong bikin begini, tolong bawa saya dalam doa, tolong berikan saya nasihat. Nah, disitulah orang akan mencari saudara. Karena kenapa? Karena saudara telah membuahkan harum, wangi yang harum dalam kehidupan saudara, yaitu wangi Kristus. Jadi di sini kita perlu namanya pemberita firman Tuhan. Pemberita firman Tuhan itu tidak kita harus pergi kemana-mana atau pandai berkhotbah, tapi kita harus menampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang penting bagaimana hidup kita ini bisa memancarkan firman Tuhan itu di mana kita ditempatkan. Jadi saya sangat mengharapkan dan menganjurkan saudara-saudara untuk bisa jaga sifat, jaga karakter, jaga diri, supaya di mana engkau ada nama Tuhan dipermuliakan. Orang gak lihat Yesus, tapi yang orang lihat adalah saudara, karena saudara membawa bendera sebagai orang Kristen. Jadi saudara harus berusaha untuk hidup karakter dengan baik. Memang kita semua pada dasarnya dibuahkan dalam keadaan dosa. Kita ada dalam dosa Adam dan Hawa. Tetapi Yesus mati di kayu salib melepaskan kita dari hal-hal yang demikian. Maka Yesus sendiri berkata, hendaklah engkau harus sempurna seperti Bapamu di sorga. Kalau engkau kembali lagi katakan, Tuhan, aku ini manusia, bagaimana aku bisa sempurna? Tapi Yesus katakan, hendaklah harus engkau sempurna seperti Bapamu di sorga. Berarti Tuhan Yesus mengerti bahwa engkau pasti bisa. Amin, saudara. Engkau pasti bisa. Karena Dia yang menciptakan saudara. Dia yang membentuk saudara. Dan Dia tahu engkau pasti bisa. Contohnya, jika ada seorang pembuat bola, sepak bola, atau pembuat ban mobil. Nah, ban mobil atau sepak bola itu waktu dibuat, mereka sudah uji coba di pabrik.
sehingga ban mobil yang dibuat itu tekanan anginnya berapa banyak maksimumnya. Kalau lebih dari itu pasti meletus. Nah, begitupun mobil itu, saudara bisa lihat, sudah diukur tekanannya, mobil ini bisa dibuat berapa orang maksimum. Nah, disitulah. Jadi jika dimuat lebih banyak daripada itu, melebihi kapasitasnya, maka mobil itu akan mengalami penurunan, bisa rusak atau cepat rusak. Jadi semua sudah diukur kemampuannya. Jadi jika manusia atau pabrik bisa mengukur kemampuan ciptaan dia, apalagi Tuhan yang menciptakan saudara dan saya, dia sudah mengukur bahwa kita pasti bisa sempurna seperti Bapa di sorga jika kita mau berusaha sungguh-sungguh. Amin, saudara. Jadi tindakan kita berbicara atau berseru keras lebih keras daripada ucapan kita. Tindakan kita berseru lebih keras daripada ucapan kita. Jadi berusahalah untuk bisa menjadi terang dengan tingkah laku kita di mana kita berada. Berusahalah tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat selanjutnya. Yang ketiga, perlu respon terhadap firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat yang ke-19, 20 dan 21. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Dan aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Jadi kita bisa melihat meskipun sering membanggakan diri sebagai bangsa pilihan, namun Israel adalah bangsa yang tidak meresponi firman Tuhan dengan semestinya. Berapa banyak daripada kita yang membanggakan diri sudah lama menjadi orang Kristen, sudah lama menjadi pelayan Tuhan. Mungkin kita sudah lulus menjadi sarjana teologia, bahkan kita menjadi profesor teologia, doktor teologia. Mungkin kita bisa melakukan banyak hal demikian. Tapi pertanyaannya, apakah mereka itu sudah meresponkan firman Tuhan dengan baik? Israel mengerti akan firman Tuhan, tapi orang Israel tidak meresponi firman Tuhan dengan baik. Buktinya sampai sekarang mereka masih mencari Mesias. Saudara sudah mendapatkan Mesias, yaitu Yesus. Tapi orang Israel sedang mencari Mesias. Dia berdoa terus di tembok ratapan sampai sekarang untuk mencari Mesias. Kalau kita kembali ke refleksi kita hidup sebagai manusia, jemaat Tuhan saat ini, anak Tuhan saat ini, berapa banyak kita mengenal Yesus? Berapa banyak kita ikut seminar dalam gereja, punya sertifikat yang banyak. Tapi apakah sertifikat seminar itu merubah perjalanan hidup kita? Apakah hidup kita sudah menjadi berkat buat orang lain? Dan orang semakin berbahagia mengucap syukur karena kehadiran kita. Itu aku. Kita perlu respon akan firman Tuhan. Sehebat-hebatnya saudara melakukan kegiatan rohani, punya ijazah yang banyak, tetapi kalau saudara tidak merespon firman Tuhan dan melakukannya dengan baik, menjadi pelaku firman Tuhan, maka semua tidak akan berjalan dengan baik. Semuanya sia-sia saja. Kalau Israel sendiri aja ditolak oleh Tuhan, apalagi kita yang bangsa di luar daripada Israel. Ya, jadi bangsa Israel tidak memberikan tanggapan sedikit pun terhadap firman Tuhan. Sudah diperdengarkan ke seluruh dunia. Bayangkan seluruh dunia merayakan Merry Christmas, Selamat Natal, seluruh dunia. Tapi Israel belum mau meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias. Jadi respon terbaik bagi firman Tuhan adalah mendengar dan mengerti. Seperti Matius pasal 13 ayat 23, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah sehingga akhirnya iman bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita harus, pertama saudaraku, kita harus berefleksi hidup kita di tahun 2024 ini.
Apakah iman saya seturut dengan firman Tuhan? Kalau firman Tuhan mengatakan harus ada kasih, damai sejahtera, lembah lembut, ada buah-buah roh, adakah itu dalam perjalanan hidup kita? Yang cepat emosi, yang cepat marah, berusahalah dengan segala macam cara untuk meredakan, untuk mengatur segala sesuatu. Supaya ada perubahan di tahun 2024, ini saudara mengalami pribadi yang berbeda. Yang tadinya berusaha untuk mencari hal-hal keuntungan duniawi, berusahalah bagaimana bisa menjadi berkat buat kerajaan Tuhan. Berusahalah, karena satu saat kita akan menghadap Yesus. Disitulah kita dipertanggungjawabkan. Saudaraku, hidup ini hanya sesaat saja. Apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan bagaimana kita mempermuliakan Yesus dalam hidup kita. Itu adalah kesempatan. Kalau kita tidak bisa mengaturnya dengan baik, maka pada saat kita berpulang, disitulah kesempatan sudah berakhir. Di Zoom kita, Ephata, dari Pawi yang ada, Pawi sudah pulang meninggal, ya dari mama saya juga sudah pergi, dan juga dari Om Vincent udah meninggal. Banyak daripada jemaat yang mereka sudah pada pergi menghadap Tuhan. Tapi banyak hal yang terjadi, seperti dari Goma juga. Banyak hal yang terjadi. Goma dalam hidup-hidup terakhirnya, dia membaca firman Tuhan, walaupun ingatannya kurang bagus, ia berusaha untuk meminta kira-kira pertanyaan mana akan mau dikasih. Dia berusaha. Dia baca firman Tuhan, dia hafal. Walaupun saya suka bercanda atau istri saya suka bercanda, ini namanya KKN Goma. Tapi dia berusaha mendengarkan firman Tuhan, dia membaca berulang-ulang kali supaya pada saat pertanyaan itu ditanya, dia bisa menjawabnya. Nah, saudara bisa bayangkan usaha keras yang Goma lakukan saat itu. Sekarang dia mengharap dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia sangat bersuka cita. Oh Tuhan, setidak-tidaknya saya menjadi orang Kristen, saya sudah mendengar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Sudah selesai. Setidak-tidaknya sebagai orang Kristen saya sudah mendengar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sudah selesai dan saya sudah baca. Apakah saudara dari sini semua sudah selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu? Apakah saudara sudah melakukannya? Kalau kita kuliah, kita nggak baca buku selesai, kita nggak bisa. Pada satu pertanyaan ujian kita nggak bisa jawab, kita nggak lulus. Kalau di sorga nanti Tuhan mengadakan pertanyaan dari Kejadian sampai Wahyu, kita nggak bisa baca. Tuhan tanya, kamu tahu nggak Ben Hadad itu siapa? Oh, dia nggak tahu. Kamu tahu nggak Samgar itu siapa? Hah, Samgar? Siapa tuh Tuhan Samgar? Petrus bilang, oh Tuhan, Samgar aja dia nggak tahu. Udah, kamu ke kiri aja. Ada tanya, kamu tahu nggak siapa Yohanes Pembaptis? Nah, kalau tahu puji Tuhan, oke, kamu ke kanan. Kamu tahu nggak siapa Paulus? Iya kan? Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, jelas kita nggak akan bisa berbuat banyak dan tidak akan bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Dan iman kita tidak akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, siang hari ini mari kita bangkit untuk bisa meresponi dengan baik hal-hal yang baik. Karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, saat ini kita ada, besok kita akan berpulang. Pakailah kesempatan ini dengan baik. Bagaimana kita bisa berkarya buat Tuhan. Berkarya buat Tuhan itu bukan bangun gereja besar-besaran. Tapi dengan perubahan karakter diri kita, itu sudah berkarya. Orang bisa melihat Yesus dalam kehidupan kita. Dan orang bertanya, kamu dulu tukang pemarah, emosi, teriak-teriak, sekarang kok kamu jadi lembut ya? Kayak tahu gitu. Nah, tahu kan tahu bukan tempe, kalau tempe kan keras, kayak tahu kok lembut gitu. Nah, disitulah saudara bisa bersaksi bagaimana Roh Kudus mengubahkan saudara. Amin. Jadi kesimpulan kita, iman kita harus seturut firman Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, kalau ditampar pipi kiri, jangan marah, jangan membalas, tapi harus seturut dengan firman Tuhan. Berdoa, berkati mereka. Amin, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk berjamuan kudus. Pelayan yang
Melayani silakan. Ya begitu aja, arah ke sini aja, Balik nggak usah ganti. supaya menghadap pastor. Ya, menghadap ke sini, menghadap ke saya aja. Mari bangkit berdiri. Ya, kayak gitu aja. Ya, Cek. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan sudah dibagikan roti dan anggur. Berdiri, kita akan menerima perjamuan kudus. Jika sudah, mari kita angkat roti atas kepala kita. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur saat ini kami sudah belajar bahwa iman kami harus bertumbuh seturut dengan firman-Mu, supaya apa yang kami perkatakan, apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, bukan karena kehendak kami. Terima kasih Tuhan, itu kami mengangkat roti atas kepala kami, melambangkan persekutuan kami dengan tubuh-Mu Tuhan Yesus. Pada waktu malam sebelum Tuhan diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, berpecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Lakukanlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di sebelah kita. Demikian sesudah itu mengambil cawan dan berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Lakukanlah kamu setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang kau sembah sangat mengasihi engkau. Dia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, dan diberkati juga sistem imunmu semakin kuat mengalahkan virus, bakteri, dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang kau sembah memberkati engkau berkelimpahan. Ia merancang kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia berikan Roh Kudus untuk menyertai engkau sehingga pada saat engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Pada saat engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua tidak berkatakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan sekali lagi, kami
Tuhan sekali lagi Bapak Ibu. Amin. Tuhan berkati. Pastor Jimmy, terima kasih untuk pesan Tuhan. Tuhan memberkati. Juga Ibu Monica, Ibu Linda, Ibu Mega, Tuhan berkati kehadirannya di ibadah kedua. Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Amin. 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 Oke. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah hadir ibadah pada hari ini. Tuhan berkati kita semua. Amin. Nanti jangan lupa hari ini ibu-ibu yang hadir akan membawa pulang sembakau yang sudah disiapkan dari gereja. Ya, Tuhan berkati. Minta tolong ambil air di bawah Ibu Pak El. Mana Lala? Oh iya. Oke, selamat makan ibu-ibu. Iya. Bapaknya nggak ada Oke, ya? sampai jumpa. Happy Sunday. Iya. Baiklah, Tuhan berkati Lala. Terima kasih Pastor Jenny, Pastor Neni. Terima kasih semuanya. Pastor Jimmy, Tuhan Pastor berkati. Neni. Bye-bye. Ibu, Tuhan berkati. Shalom. Ibu Monica, Ibu Bye. Ibu Mega, Ibu Berkati, bye-bye. Linda, Tuhan berkati.